Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya aulad? Ad'ukum bi khair walhamdulillah jami'an. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Ustazah Muslihah. Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang kecakapan membaca, maharatul qiraah. Dan sebelum Ustazah baca, Ustazah akan mereview sebentar untuk pertemuan yang kemarin, yakni tentang kaidah mubtada khobar, khobar muqaddam, mubtada muakhar. Silakan anak-anak sambil buka buku halaman 18. Kemarin sudah dijelaskan Ustazah ya, apa itu mubtada, apa itu khobar. Ya. Ustazah akan mereview sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimah. Sedangkan khobar adalah isim yang jatuh setelah mubtada atau isim yang kedudukannya di akhir. Maaf ya, isim yang kedudukannya di akhir kalimat atau yang jatuh setelah mubtada. Coba anak-anak lihat pada tabel yang pertama itu tentang contoh mubtada khobar ya. Al-baitu jamilun. Coba perhatikan lafaz al-baitu. Di situ ada alif lam di awal ya, alif lam al-baitu. Ingat, kalau sudah ada al, di situ tidak boleh ada tanwin, baik itu fathaten, dhammaten atau kasroten. Jadi al sama tanwin itu tidak bisa digabungkan. Ya. Kalau tidak ada alif lam atau al, itu baru dikasih tanwin. Contohnya jamilun. Tidak boleh jamilu, tapi jamilun ya. Al-baitu jamilun, di situ al-baitu menjadi mubtada, sedangkan jamilun di situ menjadi khobar ya. Coba perhatikan pada tabel yang kedua atau yang B, poin B itu ya, khobar muqaddam, mubtada muakhar. Kemarin sudah dijelaskan, khobar muqaddam adalah khobar yang didahulukan atau khobar yang mendahului kedudukannya mubtada. Sedangkan mubtada muakhar adalah mubtada yang diakhirkan. Ya, bagaimana Ustazah kita bisa tahu kalau itu menjadi khobar muqaddam? Caranya, insyaallah pada bab yang selanjutnya kita tetap belajar tentang kaidah khobar muqaddam, mubtada muakhar. Sekarang Ustazah akan menyinggung sebentar atau menyinggung sedikit ya tentang khobar muqaddam. Bagaimana cara kita melihat atau mengetahui kalau itu khobar muqaddam? Kalau khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan itu nanti ada syaratnya. Syaratnya adalah mubtada harus berupa isim nakiro. Artinya tidak ada alif lamnya. Ya. Coba perhatikan pada tabel yang pertama tadi, mubtada di situ al-baitu, al-ghurfatu, al-mindadatu, al-maktabu. Di situ semuanya ada alif lamnya ya. Ya. Dan jika mubtada itu diakhirkan atau menjadi mubtada muakhar, alnya harus dibuang, itu syaratnya. Ya. Sedangkan khobar atau lafadz yang menjadi khobar nanti dipindah di awal kalimat. Contohnya fil baiti ghurfatun. Nah, ya, yang asalnya tadi al-ghurfatu fil baiti itu susunan mubtada khobar. Kalau dijadikan khobar muqaddam itu syaratnya yakni mubtada harus berupa isim nakiro. Ada lagi khobarnya di situ harus berupa jar majrur atau dzaraf. Itu pada pertemuan berikutnya ya. Contohnya Ustazah ulangi, lafadz fil baiti di situ menjadi khobar muqaddam. Lihat pada tabel yang kedua ya, fil baiti ghurfatun. Lafadz fil baiti di situ menjadi khobar muqaddam. Sedangkan lafadz ghurfatun di situ menjadi mubtada muakhar. Ya, menjadi mubtada muakhar.
Tadi lafadz ghurfatun di situ ada alif lamnya kan? Kalau mau dijadikan mubtada muakhar, alif lamnya harus dibuang dan diganti tanwin. Fil baiti ghurfatun, bukan fil baiti ghurfatu. Salah ya. Khalas, paham ya sampai di sini? Jadi khobar mubtada dan khobar, mubtada itu bisa didahulukan, mubtada juga bisa diakhirkan. Ya. Dengan syarat apa? Kalau mubtada diakhirkan, syaratnya harus berupa isim nakiro, artinya alif lamnya harus dibuang. Contohnya lagi, lihat pada tabel yang pertama, al-ghurfatu wasi'atun. Nah, ruang itu luas. Ya, kalau dijadikan khobar muqaddam, ya tinggal merubah wasi'atun ghurfatun. Ya. Paham ya di situ? Khalas. Kemudian silakan anak-anak buka buku halaman 20. Ustazah akan menerjemahkan qiraah. Nanti anak-anak salin terjemahannya, kemudian dibaca berulang kali ya. Dipelajari di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Maharatul qiraah, kecakapan membaca. Fi ghurfatil istiqbali wal mudzakarati, di dalam ruang tamu dan ruang belajar. Ismi Syarif, namaku Syarif. Li shadiqun, saya mempunyai teman. Ismuhu Mustafa, namanya Mustafa. Ismu abihi as-sayyid Latif, nama ayahnya Pak Latif. Huwa mudarrisu fil madrasatil ibtidaiyati, dia seorang guru di sekolah MI. Wasmu ummihi as-sayyidah Fatimah, dan nama ibunya Ibu Fatimah. Ia khayyatatun masyhuratun fi hadhil qaryah, dia seorang penjahit yang terkenal di desa ini. Li Mustafa baitun kabirun wa jamilun wa nadhifun, Mustafa mempunyai rumah yang besar, bagus dan bersih. Fihi ghurfatul istiqbali wa ghurfatul mudzakarati, di dalamnya ada ruang tamu, ruang belajar, wa ghurfatul usrati, ruang tamu, wal madbakhu, dapur, wa ghurfatul akli, ruang makan, wa ghurfatun naumi, ruang tidur, wal hammamu, kamar mandi, wa ghairuha dan lainnya. Fi ghurfatil istiqbali, di dalam ruang tamu, wa tilfunun, ada telepon, wa tilfazun, televisi, wa maktabun, meja, wa karasiyun, kursi, wa arikatun, dan sofa. Alal maktabi majallatun wa jaridatun, di atas meja ada majalah dan koran. Wa fi ghurfatil mudzakarati maktabun wa khizanatun, dan di dalam ruang belajar ada meja dan lemari. Wa raful kutubi, rak buku, wa misbahun, dan lampu. Ala rufufi kutubun kathiratun, di atas rak ada buku yang banyak. Wa jaraidun jadidatun, dan koran-koran yang baru. Hunaka kitabut tarihi, di sana ada buku sejarah.
Wa kitabul lughah, wa kitabul lughati, dan buku bahasa. Wa kitabul fiqhi, buku fikih. Wa ghairuha, dan lainnya. Alal maktabi mihfadatun jamilatun, di atas meja ada tas yang bagus. Fil mihfadati kutubun katsiratun, di dalam tas ada buku yang banyak. Mislu kutubul fikhi, contohnya buku fikih. Wa kutubul lughati, buku bahasa. Wa kitabut tarihi, buku sejarah. Wa ghairiha, dan lainnya. Wa ghairuha, dan lainnya. Tata'allamu Mustafa ad-darsa kulla yaumin. Mustafa belajar pelajaran setiap hari. Huwa yahfadu, dia menghafalkan. Wa yunazzimu al-kutuba fi ghurfatil mudzakarati, dan merapikan buku di ruang belajar. Kholas, silakan anak-anak salin terjemahannya, kemudian dipelajari ya. Tetap semangat belajar. Ustazah akhiri, ilal liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.